Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara tatap muka virtual live ya. Walaupun tidak bisa tatap muka di dalam kelas, tapi kita menggunakan media yang lain untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas materi yang baru, tetapi sebenarnya materi baru yang akan kita bahas kali ini itu merupakan lanjutan dan sudah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Apabila di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan penilaian di tingkat sekolah dasar, maka pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan penilaian oleh pendidik ya, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di dalam materi yang ada di desktop. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa penilaian kepada peserta didik itu ada 3 aspek yang akan dinilai nanti: sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan penilaian sikap ya. Penilaian sikap itu bahwa pendidik ingin mengetahui dan mengukur serta menilai perilaku peserta didik. Nah, perencanaan penilaian sikap bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ya. Yang pertama, ketika guru ingin merancang penilaian sikap, yang harus dilakukan pertama adalah menentukan sikap yang akan diamati ya. Sikap yang mau diamati itu ditentukan terlebih dahulu yang mengacu pada KI 1 dan KI 2. Jadi tidak boleh menentukan sikap tetapi di luar konteks yang ada di KI 1 dan KI 2. Jangan. Jadi di KI 1 dan KI 2 itu kan nanti sudah ditentukan. Jadi apa yang mau diamati, apa yang mau dinilai lah, itu sikapnya tinggal di breakdown saja ya. Contohnya saja, misalnya dalam satu KI ya, aspek yang ditentukan itu, sikap yang mau ditentukan adalah misalnya ketaatan beribadah ya. Oke, ini yang mau diamati. Oh, yang mau diamati adalah ketaatan beribadah. Ketika sudah ditentukan aspeknya atau sikapnya, itu nanti setelah itu harus di breakdown ke dalam indikator ya. Sikap ketaatan beribadah, kegiatan apa saja sih yang merepresentasikan, yang menggambarkan tentang ketaatan beribadah. Misalnya perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Loh Pak, kan kita di sekolah. Dan bagaimana Pak? Lah, misalnya kan bisa dilihat dari kalau misalnya sekolah menyelenggarakan sholat duha, ya itu kan bisa dilaksanakan. Atau ketika pas praktek ibadah sholat kan bisa dilaksanakan. Bacaannya ya, bacaan sholat atau doa-doa itu kan nanti bisa dicek. Yang selanjutnya adalah ditentukan lagi indikator lain, misalnya mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama. Ya, itu kan bisa juga diruntutkan ke dalam ketaatan beribadah. Mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah juga bisa. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Nah, misalnya pas momentum puasa ya, puasa atau tidak ya, itu kan sebenarnya masih bisa diamati ya, seperti itu. Oke, misalnya terus perilaku, aspek lain misalnya berperilaku syukur ya, ini adalah aspek lain ya. Habis itu tentukan juga indikatornya ya. Jadi jangan sampai hanya selesai di dalam di aspeknya saja, tetapi indikatornya tidak ditentukan. Nah, nanti bagaimana cara mengamatinya? Itu kan saya berperilaku syukur, misalnya apa? Tidak mengeluh. Terus selalu merasa gembira, seneng,
ya suka memberi dan menolong temannya. Nah, itu juga masuk dari indikator dalam berperilaku syukur ya. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa melihat di handout yang sudah saya kirim sebelumnya. Jadi kalau tadi KI1 itu adalah di tentang spiritual ya. Terus untuk yang sikapnya ya, yang di KI2 ya itu kan ya, misalnya jujur ya, sikapnya berupa jujur. Tentukan sikap indikator dari jujur itu apa. Misalnya ketika mengerjakan tugas atau ujian tidak mencontek, ketika ditanya tidak berbohong. Terus misalnya mengerjakan sendiri tugas yang diberikan, tidak dikerjakan oleh temannya, saudaranya, kakaknya atau orang tuanya ya. Bersikap jujur ya. Jadi intinya ditentukan aspeknya, apa yang mau diamati, apa yang mau diukur, baru setelah itu tentukan indikatornya. Jadi akan ada 2 tabel seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman ketika nanti benar-benar terjun di lapangan, misalnya dalam PPL atau dalam real teaching, harus ketika diminta seperti itu tadi. Selanjutnya adalah format penilaian sikap ya. Formatnya bagaimana Pak? Kita formatnya tabelnya apa Pak? Nanti isinya Pak ya. Ini dia. Kalau berupa jurnal ya, maka format ya, ingat penilaian sikap itu yang utama adalah dalam berbentuk jurnal ya nanti ya. Itu hasil laporannya ya. Misalnya di sini diisi nomor, tanggal, nama peserta didik, catatan perilakunya, butir sikap, dan tindak lanjutnya ya, seperti itu ya. Nanti diisi misalnya tanggal berapa, ini tanggal untuk melakukan pengamatan, tanggal berapa, nama peserta didiknya siapa, catatan perilakunya apa, butir sikapnya apa, tadi misalnya jujur ya, di sini ditulis jujur, tapi catatan perilakunya ya, berkata atau misalnya tidak jujur ketika ditanya tentang tugas yang dikerjakan. Tindak lanjutnya guru meminta peserta didik untuk mengerjakan sendiri ya. Itu bagian dari contoh saja ya. Jadi ini formatnya seperti ini. Ini untuk penilaian antar teman sudah ya. Terus pelaksanaan penilaian sikap sekarang. Pelaksanaannya bagaimana ya? Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan observasi harian ya. Setiap hari dilakukan observasi ya, karena guru yang ngajar kan mengamati. Observasi harian dituang dalam jurnal harian. Jurnal harian nanti direkap dalam jurnal semester. Jadi kumpulan-kumpulannya itu direkap dalam jurnal semester. Nanti dalam jurnal semester dibahas dalam rapat dengan dewan guru lainnya ya, rapat besar. Habis itu nanti telurnya berupa apa ya, deskripsi sikap di dalam rapot ya. Jadi ending akhirnya nanti rekomendasi dari beberapa dewan guru bagaimana. Misalnya untuk pelajaran A ya, si Bejo misalnya sikapnya bagaimana, pelajaran B sikapnya bagaimana. Mungkin si Bejo itu suka dengan pelajaran A karena gurunya menyenangkan, pelajarannya mudah, tapi untuk pelajaran lain ternyata kok tidak mencerminkan yang sama. Nah, itu kan nanti perlu didiskusikan. Penentuannya adalah nanti dalam rapat dewan guru ya. Nanti akhirnya endingnya berupa rapot yang diberikan kepada peserta didik. Tuh, terkait dengan penilaian. Nah, ini dia contoh raport ya. Ini adalah contoh penilaian penulisan kompetensi sikap dalam raport. Ya, ini hanya contoh apa ya? Ini standarisasi saja, hanya contoh standarisasi. Kalau mungkin sekarang akan berubah ya formatnya, tapi standarnya seperti ini ya. Jadi ada identitas peserta didiknya, nama peserta didik, NIS ya. Terus ada sekolah, nama sekolah, alamat, kelas, semester, tahun ya. Ini dia sikapnya ya. Itu ya. Yang diamati tadi spiritual kan, tadi kan aspek spiritual ya. Deskripsinya gimana? Oh, aurora, taat beribadah, berperilaku syukur. Ini ditulis nanti. Nah, ini ditulis nanti. Ya. Terus yang diamati lain dari sikap itu apa? Nah, sikap sosialnya bagaimana ya? Spiritual kan kayak 1, ini kayak 2. Ini ditulis. Ya, di sini ditulis. Misalnya kok sangat jujur ya.
Pak, di bawahnya sangat jujur apa? Ya hanya jujur saja ya, Aurora jujur ya. Tapi kalau misalnya tapi jangan sampai menunjukkan yang bermakna negatif ya, gitu kan. Jadi jangan menunjukkan kata yang bermakna negatif, nanti takutnya itu akan mendowngrade peserta didik. Jadi walaupun menyampaikan apa yang harus diperbaiki oleh peserta didik, tetapi kata yang dipakai adalah kata yang bermakna, kata yang positif ya. Jadi yang bisa meningkatkan motivasi dan menjadi peningkatan peserta didik untuk semester yang akan datang ya. Itu dari penilaian yang sikap. Ya, bagaimana dengan yang pengetahuan dan keterampilan ya? Ingat, pengetahuan itu masuknya di KI 3 dan keterampilan di KI 4. Ya. Perencanaannya bagaimana? Wah, ini panjang sekali ini ya. Teman-teman bisa melihat di dalam bagan yang sudah ada di sini ya. Jadi, perencanaannya bagaimana? Ya, kita membuat dulu prota dan promes ya. Program tahunan dan program semester ya. Kita buat. Setelah itu kita turun lagi ke pemetaan KD. Jadi KD itu dipetakan ya antara KI 3 dan KI 4. Setelah itu turun lagi ke penentuan KKM. Jadi kemarin kita sudah ajarkan bagaimana untuk menentukan KKM sehingga muncul bobot KKM misalnya berupa angka berapa. Ya, kita harus lakukan ini. Terus perencanaan dalam bentuk dan teknik penilaian. Nanti tekniknya apa? Apakah pilihan ganda atau EC misalnya, dan penilaiannya bagaimana kalau yang EC? Maka kan harus disediakan kan rubrik kan seperti itu ya. Ini perencanaan. Loh, Pak, kok banyak banget, Pak? Loh, iya, ini tugas guru ya, banyak. Ya. Kalau tidak mau banyak seperti ini ya jangan jadi guru. Ya. Karena memang guru itu yang disiapkan banyak. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan terlebih dahulu, nanti akan tidak bisa dilakukan pengukuran apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya pelaksanaannya ya. Pelaksanaan kalau pelaksanaannya itu bisa berupa tes tertulis ya. Tapi ingat, harus dibuat kisi-kisinya dulu ya. Oke ya. Setelah itu soalnya dibuat. Kalau tes itu tertulis berarti kisinya dibuat, habis itu soalnya dibuat, saya itu dilaksanakan, ya. Oke, tetapi kalau penilaian keterampilan bagaimana, Pak? Kinerja, instrumen yang dipakai itu apa? Ya, atau misalnya berupa proyek, ya, project based assessment atau penilaian berbasis pada project penugasan bagi proyek, ya. Maka ya tentukan instrumen penilaian proyeknya, ya. Kan kadangkala ketika melaksanakan penilaian itu ada siswa yang remedi, ada siswa yang lulus ya, di atas KKM atau di bawah KKM. Kalau di bawah KKM berarti harus dilakukan remedial. Tetapi kalau remedial ya jangan soal yang sama diberikan. Misalnya waktu pas penilaian akhir semester soalnya ada 30. Terus remedi semua 30 soal kok ngerjain mana, ya jangan. Kita petakan ya soal mana yang peserta KD mana yang peserta didik itu gagal. Ya, KD apa ditentukan, misalnya KD 3.2. Ya berarti fokus soalnya di KD 3.2. Jangan 30 soal suruh mengerjakan semua, ya jangan. Lemahnya itu hanya di beberapa KD saja gitu kan. Tuh, bagi yang sudah di atas KKM maka perlu dilakukan pengayaan materi. Pengayaan materi itu apa? Ya bisa berupa menambahkan materi yang sudah disampaikan terus diperluas lagi jabarannya. Biasanya jarang sekali dilakukan pengayaan. Kenapa? Karena waktunya guru itu terbatas dengan penyusunan input nilai di rapot, seperti itu. Yang terakhir pengolahannya nanti akan berupa nilai akhir ya. Nilai akhir itu berupa nilai gabungan, dan yang terakhir adalah berupa penilaian yang dicantumkan nanti dalam nilai di dalam rapot. Seperti itu materi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini handoutnya kan sudah saya share sejak di pertemuan awal, kalau tidak salah di pertemuan kedua sudah saya share materinya. Jadi silakan tinggal di